Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Landila Tukonsina. Hari ini kita akan bagikan tentang seleksi kompetensi bidang di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu tes wawancara khususnya formasi penjaga tahanan. Ini pengalaman pribadi aku sendiri yang akan kubagikan ke teman-teman, yaitu pengalaman tentang tes wawancara di Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang keluar di tes wawancara di Kementerian Hukum dan HAM khususnya formasi penjaga tahanan. Oke, di sini akan kita bahas semua itu pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar dan akan kuberikan jawaban sesuai dengan pribadi aku sendiri. Atau teman-teman kalau mempunyai jawaban sesuai dengan pribadi teman-teman, itu nggak apa-apa. Teman-teman pikirkan apa saja pertanyaannya dan apa saja jawaban yang teman-teman waktu tes diwawancara. Kuncinya satu, yaitu sikap teman-teman. Oke, di sini akan kubagikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang keluar di tes wawancara di Kementerian Hukum dan HAM khususnya formasi penjaga tahanan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, sebelum pewawancara bertanya kepada teman-teman semuanya, pewawancara pasti memberi waktu teman-teman semuanya untuk memperkenalkan diri tentang profil, latar belakang, biodata, keluarga teman-teman semuanya di situ, agar pewawancara tahu sebelum teman-teman diwawancara. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaannya teman-teman, untuk tes wawancara teman-teman harus mengutamakan penampilan, sikap, attitude, dan cara sikap teman-teman untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan keluar di tes wawancara ini. Oke, pertanyaan pertama adalah, yaitu sesuai dengan pengalaman pribadi aku, yaitu pertanyaannya, mengapa kalian berada di sini? Oke, itu pertanyaan pertama. Ini kalian jawab dengan tegas dan sikap teman-teman harus tenang dan tidak boleh gugup. Kalau bisa teman-teman bersikap siap dan jawab dengan tegas tapi tidak menantang. Oke, itu jawabannya adalah kalau menurut aku, tapi kalau menurut teman-teman bisa menjawabnya sendiri atau pemikiran teman-teman, nggak apa-apa. Oke, ini menurut aku sendiri karena saya mengikuti tes penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Saya sudah mengikuti tes tahap pertama dan tes tahap kedua sampai saya masuk ke tes wawancara ini, dan saya siap mengikuti tes wawancara dan saya yakin bisa untuk mengikuti tes wawancara ini. Oke, sikap teman-teman harus tenang dan tidak boleh menantang pewawancara. Oke, besok di video selanjutnya akan kuberikan tips bagaimana untuk menghadapi pewawancara atau bagaimana sikap kita untuk menghadapi pewawancara. Di sini akan kuberikan hanya pertanyaan-pertanyaan wawancara yang sering keluar di CPNS tahun ini, khususnya di penjaga tahanan. Ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda siap menjadi seorang penjaga tahanan? Ini teman-teman jawab dengan kata siap, tapi tidak cukup dengan kata siap saja. Teman-teman harus memberi pengertian atau penjelasan selain kata siap. Oke, tidak hanya kata siap Pak seperti itu. Oke, teman-teman beri penjelasan tentang teman-teman. Seperti saya dulu, saya bilang seperti ini, saya siap Pak untuk menjadi seorang penjaga tahanan karena saya sudah siap mental, fisik, dan intelektual saya sudah siap untuk menjadi seorang penjaga tahanan. Teman-teman jawab itu dengan tegas dan teman-teman tidak boleh menantang pewawancara, tapi teman-teman tetap tegas dan sikap siap. Oke? Yang selanjutnya yang ditanyakan adalah, apakah Anda sudah pernah bekerja sebelumnya? Di sini kalian jawab sesuai dengan kalian sendiri, yaitu kalau sudah pernah bekerja, kalian jawab sudah pernah bekerja dan jelaskan pekerjaan teman-teman. Dan kalau belum pernah bekerja atau masih baru tamat sekolah, bilang baru tamat sekolah. Atau pertanyaan selanjutnya adalah biasanya ditanya seperti ini,
apakah Anda siap kerja sistem shift atau dinas malam? Oke, ini di pertanyaan ini seringkali ditanyakan di penjaga tahanan karena di penjaga tahanan ini ada dinas malamnya. Oke, di sini kalian tetap jawab dengan kata siap dan berikan penjelasan teman-teman. Oke, kalau dulu aku berikan penjelasannya seperti ini. Saya siap Pak untuk melaksanakan tugas dinas malam. Kalau emang itu tuntutan kerja, saya siap untuk melaksanakan tugas dinas malam. Kalian jawab tenang dan tegas. Pertanyaan selanjutnya seperti ini. Apakah Anda siap untuk tidak libur di hari raya atau hari lebaran yang lain? Karena di penjaga tahanan ini di hari raya Idul Fitri tidak ada libur. Kita tetap kerja seperti biasa. Di sini pewawancara akan bertanya apakah Anda siap untuk melaksanakan tugas di hari lebaran dan tidak bersama dengan keluarga, orang tua kalian atau anak-anak kalian besok. Apakah kalian siap untuk itu? Di sini teman-teman harus menjawab katakan siap Pak dan berikan alasan teman-teman. Oke, bisa memikirkan jawaban yang menurut teman-teman baik tapi tetap tegas dan sikap siap. Oke, dan memberi penjelasan yang panjang lebar tapi tidak ada intinya. Oke, jawab katakan siap dan beri penjelasan padat dan singkat. Oke, ini pertanyaan yang sering keluar di penjaga tahanan ini, yaitu apakah kalian bisa PBB atau apakah kalian bisa bela diri. Oke, kalau ada pertanyaan seperti ini kalian jawab sejujur-jujurnya. Oke, kalau kalian bisa bela diri kalian jawab bisa bela diri. Kalau emang kalian tidak bisa bela diri kalian jangan jawab bisa. Oke, ini akan ditunjukkan atau dipraktekkan di depan pewawancara. Oke, kalau kalian bisa PBB, tunjukkan PBB kalian di depan pewawancara. Nanti akan disuruh praktekin. Oke, jadi jangan kalian, kalau emang tidak bisa jangan bilang bisa. Kalau emang kalian bisa, kalian tunjukkan itu mendapatkan nilai plus dari pewawancara. Usahakan minimal kalian bisa PBB saja. Oke, minimal kalian bisa PBB itu udah mendapatkan nilai plus dari pewawancara. Maka dari sekarang kalian belajar PBB untuk tes di wawancara di penjaga tahanan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah yaitu mengapa kalian mendaftar di penjaga tahanan ini atau mengapa kalian ingin menjadi penjaga tahanan ini. Oke, kalian jawab sesuai dengan kepribadian kalian. Oke, menjawab seperti ini. Karena saya lagi membutuhkan pekerjaan dan formasi penjaga tahanan ini cocok dengan profil saya, dengan kemampuan saya. Saya siap dan ingin mengabdikan diri kepada negara di Kementerian Hukum dan HAM. Ini teman-teman jawab dengan tegas dan sikap siap. Oke. Pertanyaan selanjutnya seperti ini. Kalau kalian jenuh dalam pekerjaan, apa yang kalian lakukan? Oke. Ini pertanyaan sangat menjebak sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah yaitu yang sering keluar di formasi penjaga tahanan ini, yaitu ketika kalian diterima di penjaga tahanan, ketika itu kalian bekerja ada napi yang rusuh atau yang berkelahi, apakah yang kalian lakukan? Oke, ini kalian harus menjawabnya seperti ini. Kalian pertama di penjaga tahanan ini kalian pasti ada namanya pos kalian sendiri, pos jaga kalian. Pertama kalian lihat napi yang rusuh, kalian perhatikan napi yang mana yang rusuh. Kalau kalian bisa menangani atau menyelesaikan masalah itu, kalian selesaikan masalah itu. Oke. Tapi kalau seandainya kalian tidak bisa menyelesaikan masalah itu, kalian lapor dengan komandan. Oke. Jawabannya seperti ini. Ketika saya bekerja di penjaga tahanan, kalau saya melihat napi yang rusuh, saya mencari akar permasalahannya. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan kenapa itu napi rusuh, saya akan melaporkan dengan komandan saya langsung. Oke, seperti itu kalian menjawabnya. Ini teman-teman jawab dengan tegas dan sikap siap. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah
Kalau kalian keterima di penjaga tahanan ini, apa kelebihan atau apa yang kalian berikan di instansi kalian? Oke, kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian sebutkan kelebihan kalian yang mendukung instansi kalian masing-masing, yaitu seperti ini. Kalau kalian mempunyai kelebihan di bela diri, saya bisa bela diri Pak, dan itu bisa mendukung di instansi kalian. Atau kalian bisa di IT, kalian sebutkan kalian bisa di IT. Oke, itu untuk nilai tambah kalian. Pertanyaannya ada seperti ini. Kalau kalian yang sarjana mendaftar penjaga tahanan atau yang kalian yang masih kuliah mendaftar penjaga tahanan, ada pertanyaan seperti ini. Kenapa kalian mendaftar penjaga tahanan formasi SMA sedangkan kalian sudah sarjana atau sedangkan kalian masih kuliah? Kalau saya dulu jawab seperti ini. Karena formasi yang sarjana saya tidak ada di tahun ini, saya memilih formasi penjaga tahanan yaitu SMA, dan itu sesuai dengan kemampuan saya juga. Kalian yang masih kuliah ditanya seperti itu, kalian jangan bilang saya cuman sekedar coba-coba untuk mendaftar CPNS. Oke, itu sangat kesalahan yang fatal kalian jawab seperti itu. Jangan kalian pernah menjawab saya cuman coba-coba Pak. Oke, pertanyaan terakhir biasanya seperti ini. Sebutkan kelebihan kalian dan kekurangan kalian dan jelaskan itu. Ini kalian sebutkan kelebihan-kelebihan kalian dan kekurangan-kekurangan kalian sejujur-jujurnya dan sesuai dengan pribadi kalian masing-masing. Kalau ada kelebihan kalian, kalian sebutkan kelebihan kalian masing-masing. Dan kalau kalian ada kekurangan kalian, jangan sebutkan kekurangan kalian yang tidak ada penyelesaiannya. Oke, sebutkanlah kekurangan kalian yang ada penyelesaiannya atau yang ada solusinya bagi kalian. Contohnya seperti ini. Jangan sebutkan kekurangan kalian yaitu saya pemalas Pak, saya suka tidur Pak. Jangan sebutkan seperti itu. Oke, sebutkan kekurangan kalian seperti ini. Kekurangan saya adalah saya suka kepikiran kalau kerjaan saya tidak selesai. Maka dari itu saya akan segera selesaikan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik agar saya tidak kepikiran dengan tugas-tugas yang belum selesai. Maka dari itu saya sering kepikiran kalau seandainya tugas saya tidak selesai. Seperti itu kalian sebutkan kekurangan kalian yang ada solusinya. Oke, kalau misalnya kalian ada kekurangan kalian, carilah solusinya. Kalau ada kekurangan kalian seperti ini, yaitu saya sering lupa Pak, itu kalian berikan solusinya. Oke, seperti ini contohnya. Pak, kekurangan saya adalah sering lupa, tapi dengan kekurangan saya ini saya beri dengan catatan saya agar saya tidak lupa. Contohnya seperti ini. Kalau seandainya ada jadwal kerja atau ada tugas-tugas yang harus saya diberikan kepada saya beri dengan catatan, saya tulis di catatan saya agar saya tidak lupa dengan tugas yang diberikan oleh atasan saya. Seperti itu kekurangan kalian yang kalian berikan solusi. Jangan sebutkan kekurangan kalian yang tidak ada solusi. Itu saja pertanyaan wawancara yang pernah saya alami. Kalian bisa menjawab dengan jawaban kalian sendiri sesuai dengan pribadi kalian masing-masing. Tapi kuncinya tetap sikap tegas dan sikap siap. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka video ini, bantu aku untuk like, komen, dan share ke teman-teman agar dapatkan informasi yang sama. Dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Buktikan kalian bisa jadi pegawai negeri sipil.